Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam Syahrir, ada apa Anda kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang di radio. Sebaiknya sekarang kita ke rumah Bung Karno untuk mempersiapkan proklamasi. Baiklah Syahrir, mari kita ke rumah Bung Karno. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Mengapa kalian datang ke sini? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apakah itu? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal apabila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, tapi memang kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita paksa mereka agar segera melaksanakan proklamasi? Culik? Ya, kita bawa keduanya, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu sangat luas. Gimana kita akan menyembunyikan keduanya? Baik, saya akan menghubungi sebentar untuk hal ini. Tapi kemudian ya, tentunya menempatkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu membantu kami untuk mengamankan dan mencarikan tempat untuk penyembunyian Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempatnya nanti kita akan pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih sebenarnya. Iya, sama-sama. Sebenarnya setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua.
Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa? Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Ada apa, Wikana? Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Darwis, lepaskan ikatan Hatta dulu. Baiklah. Sebenarnya ada apa ini, Soekarni? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cepat sudah menyerah Bung. Ini saatnya yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu? Jepang pasti akan memberikan kita kemerdekaan, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jeripaya kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo masih ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka? Rapat PPKI batal, mereka tak ada. Dan saya ingin menjemput Bung Karno dan Hatta. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bu. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk bersama mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Siapa sebenarnya? Kalau mereka ini batal. Kali ini saya ingin menggunakan pesan bahwa Jepang telah menyerang pada dulu. Jadi berita tersebut benar. Ya, benar. Bukannya saya dan Sari telah memberitahu Anda, Bu? Tapi saya sepenuhnya belum percaya mengenai hal tersebut. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu? Ya, sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan menuruti permintaan kalian. Mana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia? Di mana kita akan melakukannya? Aku punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu waktunya. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Silakan masuk. Kalian silakan melakukan kalian di depan. Saya jamin keamanan kalian ada semua di sini. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan harus dilakukan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805. Wakil bangsa Indonesia. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang menandatangani teks ini adalah semua yang ada di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung.
Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu dalam sehari semalam orang Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini cuma lagi tanggal 17 Agustus? Betul Jubung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Baiklah kalau begitu, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di tempat Bung Karno? Setuju. Ini naskahnya Bu, silakan ditandatangani. Baiklah. Iya. Rupanya naskah ini dan berkali ke seluruh negeri. Siap Bung. Jumat pagi pukul 10.00 semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Pemusyawaratan itu telah sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, dari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kau ku puja, kau ku kasihi.